Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke. Eh, udah agak lama ya. Sibuk banget. Eh, Kerjaan lagi banyak banget. Kebetulan lagi di lapangan, project tuh lagi kejar tayang, jadi gue sering bolak-balik ke lapangan, kemudian koordinasi project dan lain-lain. Akhirnya gue nggak sempet buka-buka YouTube lagi, bikin-bikin konten lagi gue nggak sempet. Oke. Kali ini gue seadanya aja mungkin. Gue ada mau review jam tangan. Kali ini jam tangan yang gue review adalah jam tangan yang sangat unik nih. Ini adalah Skimei 2076 ya. 2076 ya, 2076. Oke. Saking banyaknya jenis jam tangan Skimei sampai mereka bingung bikin nomor serinya, ya diurut aja. Kayaknya sih diurut aja dan nggak tahu, kayak nggak ada kategorinya. Kalau depannya angka 1 2 itu atau 2 itu tipenya apa, kayaknya udah langsung bablas aja. Saking banyaknya jenis jam tangan Skimei. Nah, oke. Dari tampilannya aja lu udah pasti, apa namanya, ngelihat udah pasti ini ya, looknya aja udah unik banget ya. Gua juga ngerasa unik, begitu ngelihat gua langsung suka guys. Terus gua ngelihat harganya, waduh murah banget. Harganya murah banget, super murah bisa dibilang, super cheap ya, sangat murah. Dan kalau ngelihat ini terus mereknya Skimei, gue sih langsung nggak ragu sih ya. Mungkin bagi sebagian orang dicibir dan lain-lain, terus nggak pede ya pakai jam tangan Skimei, jam tangan murah kayak Skimei kayak gini. Tapi kalau gue sih fine fine aja ya, karena gue bukan tipe orang yang suka aktualisasi, suka pamer, suka ini. Enggak, gue memakai benda-benda, barang-barang, pakaian atau apapun itu yang sesuai dengan kebutuhan gua, keinginan gua, selera gua, dan apapun itu uh, yang bikin gua seneng, yang bikin gua happy, yang bikin gua bahagia. Jadi gua sih nggak terlalu memperdulikan gengsinya ya. Jam tangan tuh mesti Apple Watch. Kayak sekarang semua orang pakai kayak Apple Watch atau Samsung atau apa ya. Gue sih masih old school ya, nggak terlalu suka dengan jam-jam tangan modern seperti itu. Gue lebih suka jam-jam yang apa ya, quartz yang lama ya, digital yang lama begini. Apalagi ini tampilannya lucu banget, unik ya, sangat-sangat unik. Nah, ini gue suka banget. Nah, eh, tapi sebenarnya apa sih yang bikin gue jadi pengen banget beli ini? Yuk, gue kasih tahu alasannya. Jadi awalnya tuh, kenapa gue suka jam tangan ini karena unik guys, mirip jam tangan ini nih. Eh, Bukan mirip sih, bentuknya beda. Ini dia Swatch ya, Swatch. Ini Swatch nih, lo lihat ya Swatchnya. Inilah Swatch. Memang bentuknya nggak mirip ya, ini kotak, terus yang punya gue bulat itu. Nah, waktu itu gue gak cukup amazing ya. Eh, Jam tangan ini tuh dipakai oleh rekanan gue. eh, Apa ya, dia, nih lo lihat nih. Jadi jam tangan ini unik guys. Tuh, lo lihat deh. Ini coba menit, detik, jam, coba lihat ya. Coba lihat deh. Coba kita lihat di sini nih.
Ini nggak kelihatan. Nah, mana ya? Depannya mana ya depannya? Tampak muka depannya, tampak muka depannya ini nih. Nah, di jam tangannya kayak gini guys. Sebentar ya. Tuh ada iklan. Ini jam tangan yang gue lihat unik ya pada saat itu, nggak tahu berapa tahun yang lalu ya nih ya. Belum ada smartwatch waktu itu, adanya kayak Pebble gitu. Nah, lu lihat deh jam tangan ini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini adalah detiknya ya. Ini adalah digit detik. Terus ini adalah jam dan menit. Justru di sini angka detiknya itu lebih besar daripada angka jam dan menitnya, guys. Ya kan? Tuh lihat. Terus jadi detiknya tuh kelihatan gede, terus angkanya berubah-ubah terus karena dia detik, dia tiap detik ganti-ganti ini, guys tuh. Ya, jadi ini menit sama jamnya tuh malah di sini. Malah di bawahnya gitu. Dan ini gue lihat unik banget, jadi kelihatan kayak uh, zaman segitu ya. Gue ngelihatnya tuh canggih banget guys, asli canggih banget. Sekarang kayaknya udah discontinue ya ini ya. Cuman yang bikin gak nafsu beli ya, jam ini semua all plastik ya, semuanya terbuat dari plastik. Casingnya, terus ini lihat nih, hampir semuanya terbuat dari plastik. Cuman yang belakangnya aja yang buat buka itu back case nya itu ini, lihat nih, cakep kan guys. Ini bukan smartwatch ya, tapi dia udah touch screen ya, makanya namanya Swatch Touch. Nah, seperti itu guys. Apa namanya? Awalnya kenapa kok gue suka sama jam tangan ini? Nah, yang gue notice di Swatch itu adalah dia layarnya dari plastik, terus dia layarnya tuh melengkung ya. Dia tuh melengkung. Jadi gue ngeliat punya temen gue tuh dia baret-baret gitu. Sayang, jadi sebenarnya kelihatan keren, kelihatan futuristik, tapi karena terbuat dari plastik jadi scratch semua. Nah, kemudian lama-lama dilihat juga kelihatan murah gitu loh, kelihatan murahan karena terlalu banyak baret di layarnya, jadi kelihatan plastik banget, kelihatan murah banget. Padahal tuh kalau ngeliat tampilannya tuh canggih banget, unik banget. Nah, suatu saat gua ngeliat ini di seliweran di marketplace ya. Gua nggak ngeliat ini, gua belum ngeliat ini di medsos atau di mana-mana. Gua ngeliat ini bukan dari YouTube, bukan dari Instagram atau apa. Gua ngeliat ini di Tokopedia apa Shopee, gue lupa. Biasalah kalau di Instagram gitu kan, kalau kita suka jam tangan gitu kan, jadi di Instagram kita kan kayak ada apa ya, algoritmanya kan kayak iklannya Tokopedia atau Shopee tuh dia akan nunjukin beberapa kayak jam tangan gitu loh, kayak nunjukin beberapa barang jam tangan yang dijual di e-commerce gitu loh. Nah, gua klik lah, ini pas ada gambarnya, ini kok lucu banget, ini jam tangan apa. Gua klik skime, klik. Nah, ternyata gua cek di YouTube juga jarang ada yang review, cuman ada yang sekilas lah nunjukin modelnya yang begini, lucu banget ya. Jadi ini tampilan detiknya. Ini tampilan detik, tampilan jam nih, 16 ini jam, 42 ini menit ya. Sini hari ya, Wednesday, ini hari Rabu. Terus ini tanggal 31 ya, tanggalnya. Nah, ya unik banget ya, tampilannya kayak bola jadinya guys. Jadi dia kayak ada efek cembungnya guys. Jadi kelihatan kayak bulat gitu, padahal ini flat. Ini layarnya flat tapi kelihatan kayak cembung gitu, kayak bola. Unik sekali. Dan ini jamnya justru kecil di sini, jam 16 lebih 42 ya, jam 5 kurang seperempat lah kurang lebih.
Sedangkan ini malah yang gede, yang nongol terus, yang ganti-ganti adalah detiknya. Ini menurut gue unik sekali. Oke. Oke, pertama kita bahas dulu eh, jam tangan ini materialnya apa ya. Semua udah lihat, kalau tampilan udah lihat ya kayak begini tadi gue jelasin. Kemudian apalagi, eh, ini materialnya all plastik. Ini juga plastik. Denger ya, coba lu denger dah. Ini plastik banget ya. Ini harga, kalau nggak salah ya, gue lupa ingat. Udah agak lama sih gue punya ini, cuman belum sempat gue review ini. Kalau nggak salah antara 60.000 apa 70.000 ya, sekitar 60 70 apa 65.000 ya, gue lupa. Ini murah banget ya. Kemudian ini plastik semua untuk ininya, apa, tombol-tombolnya. Kemudian back case nya dia stainless steel. Grade-nya gua nggak tahu ya. Ini ada kode baterainya CR2032. Ini dengan adanya ini memudahkan kita untuk mau beli baterai, jadi nggak perlu bongkar buat tahu jenis baterainya apa, karena udah ada kode baterainya di sini, tipe baterainya apa udah dikasih tahu. Kemudian di sini ada tipenya, ditunjukkan tipenya 2076, water resistant 5 ATM ya, 50 meter ya, 5 ATM atau 50 meter, setara 50 meter. Which is menurut gua ini cukup bisa diandalkan. Ini berarti ini bisa untuk berenang. Ya memang tidak disarankan untuk berenang. Jadi 5 ATM tuh disarankan hanya untuk cipratan atau kehujanan dikit boleh gitu. Tapi untuk berenang tidak disarankan. Tapi menurut kalau pakai Casio, selama ini Casio ada yang 50 meter tuh aman, buat berenang aman. Dan gue punya Skime yang dulu udah pernah gue review ya, yang warna kuning itu, yang mirip dengan F91 ya, F91, Casio F91 tuh, yang modelnya retro itu gue pakai berenang terus. Itu andalan gue buat berenang. Kalau nganterin anak-anak gue berenang hari Sabtu pagi ya, gue pakai itu. Selama ini no issue, aman sentosa. Gue nyebur aman ya. Kemudian gue juga pelatih renang anak gue itu pakai Skime. Loh, kok tahu kalau Skime? Karena modelnya, bentuk case-nya kayak gini guys. Ini adalah case generic Skime untuk jam tangan cowok tactical military, yang model-model Sunto, yang model-model mirip-mirip kayak Garmin, yang mirip-mirip kayak Protrek, yang jiplak-jiplak model-modelnya mirip-mirip Protrek, Sunto atau Garmin ya. Nah itu tuh pakai case ini guys. Jadi lo jangan heran kok kayak pernah lihat ini case-nya model tapi dipakai di jenis lain. Ya memang case jam tangan ini dan juga strapnya ini yang rubber ini karet ya, ini stainless. Ini sangat generik guys. Banyak jam tangan digital Skime cowok tactical militer yang pakai case sama strap ini mirip kayak gini. Bukan mirip sih ya, inilah apa ya, common part lah ya. Jadi common part, jadi yang beda cuma dalemannya aja ini dalemannya aja ini yang apa, beda. Nah ini coba kita ukur ya guys, seberapa sih dia punya lebar 49, which is ya ini kalau buat gua kegedean banget ya. Standar gua adalah maksimal 45 buat bisa ditolerir sama
pergelangan tangan gua yang mungil ya. Nah, ini juga sama lah, ini 49 ya, hampir 50 cm ya. Hampir 50 cm. Coba ini. Iya, 49. Oh, 499 ya. Anggaplah ini 5 cm ya guys ya. 50 mili. Kemudian ketebalannya 15,5, which is ya ini gede ya. Jadi lebar dan gede. Gua bilang ini termasuk lebar dan gede. Tapi ini sebagai perbandingan ya guys. Punya gua yang ini lebih besar guys. Ini lebih besar. Ini lebih, ini loh, ini 50 lebih, hampir 51 mili. Terus ini tulaknya 50,9 tuh. 51. Ini 51. Beda 1 cm guys. Ini lebih besar guys. Tapi gue coba tanya ke lu semua. Ini sama ini kenapa kelihatan gede ini guys, lihat nih. Dari ketebalan juga kayaknya nggak jauh-jauh beda ya. Tapi kenapa ini terlihat masif, besar banget, kayak gigantic gitu. Kayak raksasa gitu, kayak lebih gahar, lebih gede gitu loh. Kayak lebih masif gitu. Yang pertama guys, ini yang ini berlayer-layer guys. Jadi pertama casingnya aja udah lebar ya, ini ya, apa namanya, depannya ini apa sih namanya, ini apa ya namanya, lupa gue ini ya. Bezelnya lebih lebar segini ya. Ini jadi kak, sedangkan ini kan bezelnya kan nggak terlalu kelihatan ya guys, pinggirnya nggak terlalu kelihatan. Bezelnya ini kayak menyatu dengan warna strapnya, jadi nggak terlalu kelihatan ini. Nah, kemudian ini berlayer sehingga angkanya jadi kelihatan kecil. Jadi muka utama, face utamanya itu jadi kecil. Itulah hebatnya Casio sama G-Shock. Itu tuh dia bikin modelnya gitu. Jadi ininya tebel, lebih lebar di bezel, sama berlayer-layer sampai ke dalam, sehingga kesannya apa ya? Kesannya kayak kecil guys, kayak nggak terlalu besar gitu loh. Padahal masif guys, ini gede banget. Ini gede, tapi kesannya jadi kayak nggak gede karena mukanya kecil. Ini berlayer-layer gitu loh. Ya, terus nanti agak masuk lagi ke dalam, buletan lagi, nanti buletan lagi. Nah, seperti itu. Sedangkan ini nggak terlalu berlayer-layer ya. Ini nggak terlalu berlayer-layer, jadi cuman begini aja. Ya mendingan sih ya ada layernya, tapi mukanya nggak sekecil ini, lihat nih. Ya ada layer-layernya. Lihat lu bandingin, gede kan, tetap kesannya lebih besar ini guys. Padahal lebar ini loh, tapi kesannya gede ini, kayak raksasa banget ya. Nah, kemudian itu dari ukuran. Kemudian apa ya, ini enaknya ini, kalau ini kan banyak yang bilang kalau beli jam-jam tangan murah gitu ya, 100 ribuan gini atau di bawah 100 ribu, ini tuh nggak bisa lama ya. Karetnya ini nggak terlalu awet, nggak kayak Casio, nggak kayak G-Shock. Jadi ini lebarnya 32, gede. Ini yang bikin kelihatan berasa gede juga ininya guys. Ininya tuh gede, apa, lebar gitu loh. Ya kan? Tuh. 33 34. Jadi memang yang bikin ini karena layernya nggak terlalu banyak kayak G-Shock atau Casio. Ininya juga lebar, ininya strapnya ini, pangkalnya ini lebar, jadi kesannya memang lebar gitu, memang gede. Nah, sekarang gue bilang keunggulannya yang pertama ya tadi, face-nya unik banget, kayak Swatch ya, dia kayak Swatch, ininya gede, tampilan detiknya itu yang menonjol di sini. Jadi estetikanya adalah ini
tampilan detiknya. Jadi yang estetik tuh tampilan detiknya, nongol gede banget kayak bola gini. Jadi kayak bola, jadi bulat begini. Dia kesannya cembung, efeknya efek cembung. Jadi menurut gua ini sumpah ini keren banget, lucu banget. Kemudian ini jamnya malah kecil banget. Nah ini rada jadi masalah kalau lu concern sama orang yang eh, apa ya, seneng lihat, eh, lu pengen ngelihat jam itu langsung ngelihat jam dan menit aja langsung gitu dengan cepat gitu. Ini nggak bisa karena ini akan menarik perhatian lu. Detik ini yang selalu bergerak dan ukuran besar ini akan bikin lu langsung notice ke detiknya. Jadi butuh waktu sekian detik untuk lu menyadari jam berapa sekarang. Dan ini kecil ya, kecil. Satu, tampilannya unik. Yang kedua, dia ini keunggulannya dia itu common part ya, sama skime yang lain yang gue tadi sebutin, bilang kayak yang mirip-mirip Sunto, yang mirip-mirip Garmin, yang mirip-mirip Protrek tuh pakai case ini, pakai bezel ini, pakai strap ini, mirip-mirip lah pokoknya. Warnanya juga macem-macem, ada yang hijau ya, ada yang hijau, ada yang hitam kayak gini, ada yang nggak tahu warna apa aja. Kemudian selain itu ada yang negatif display juga ada. Jadi lebih mirip Swatch lagi. Jadi lebih Swatch lagi nih nuansanya kalau lu beli yang negatif display yang tampilannya hitam ya. Jadi angkanya ini yang putih atau yang silver ya. Oke. Kemudian apalagi coba ininya ya. Kita lihat apa aja. Ada, sebentar. Ini jam. Ini timekeeping mode ya. Tampilan utamanya yaitu jam menit detik, detiknya bergerak begini gede. Kemudian ini hari, ini tanggal. Kemudian ini apa ya ini? Ini aluminium. Alarm. Ada alarm. Alarmnya kayaknya cuma satu ya. Kemudian ini apa ya? Kayaknya alarm doang ini ya. Apa ini ya? Nggak ada fitur lain guys. Cuman type keeping mode sama alarm kayaknya ya. Sorry kalau gua salah. Gua nggak pernah ngotak-atik jam tangan ini karena nggak tertarik sama fitur-fiturnya. Memang murni karena gua suka aja pakai ini yang tampilannya unik banget, lucu banget. Eh, jadi gua nggak terlalu tahu ini fungsi-fungsinya. Kemudian untuk ininya ya, apa namanya, lightnya ya. Ini ada lightnya, modelnya begini guys. Lightnya kayak jam-jam, layaknya jam-jam murah di bawah 100.000 yang buatan Cina-Cina gitu. Tuh, cakep. Electroluminescence-nya itu yang nyala ininya. Yang nyala bukan backlight keseluruhan layar, tapi yang nyala itu ininya, angkanya guys yang nyala. Tuh, sama kayak skime digital yang lain atau jam-jam murah yang lain, atau kayak Skymax ya. Gue juga punya Skymax yang kemarin gue tunjukin tuh, yang pernah gue tunjukin yang kotak itu juga modelnya begini. Dan menurut gue ini udah sangat keren, sangat cakep sih. Cukup ya, gue bilang cukup. Nah kayak gini. Nah itu tadi lightingnya ya gue tunjukin. Kemudian yang tadi gue suka jam tangan ini ya gue suka aja tampilannya, itu nomor satu dah. Kalau yang lain-lain gue no comment ya. Ini kan
jam tangan murah, jadi gua nggak bisa terlalu mengomentarin yang gimana-gimana. Ya kualitasnya, uh, you pay what you get gitu, you get what you pay gitu. Lu dapet sesuai yang lu bayar gitu. Tapi ini lucu banget tampilannya, termasuk yang paling unik di antara sekian banyak digital watch Skime ya. Kemudian negatifnya, aduh agak susah sih ngomong. Hal-hal yang negatif itu agak susah kalau menyangkut barang murah gitu kan. Kita mau komplain tapi harganya murah, jadi susah banget kita komplain. Kita komplain kalau barang itu mahal, kita komplain kita akan enak gitu loh. Tapi kalau berdasarkan price point itu agak susah. Kayak misalnya strapnya gampang patah. Ini gua ini aja ya, denger sendiri, gue belum pernah ngalamin skime gue patah, strapnya sobek gitu ya, getas gitu kan namanya juga. Ya lu kalau beli jam tangan skime gini atau jam-jam tangan murah, ininya yang karet, ininya rubber, kemudian lu uh, udah basi, artinya jam tangan itu udah lama nunggu gudang sekian tahun, 3 tahun, ya pasti gampang patah guys. Gue juga ada Q&Q sama Digitech ya, Digitech punya anak gue tuh, gue beliin anak gue Digitech sama Q&Q buat anak perempuan gue. Itu juga sekitar 2 tahun patah guys, ininya strapnya patah, itu yang terjadi. Kemudian bang, lu kenapa nekat bawa ini, sorry, negatifnya apa ya? Negatifnya gue tetap ini nggak suka ini plastik-plastikan ini. Gue benci banget sama apa namanya, kaca plastik ya, kaca plastik atau akrilik atau resin atau spherical glass menyebutnya. Itu gue paling benci karena ini gampang baret. Tapi ini gue pakai cukup hati-hati. Nggak pernah gue pakai sembarangan sampai gue jedot-jedotin dengan sengaja gitu, enggak. Jadi alhamdulillah sih masih belum baret ya. Ini udah lama banget, berbulan-bulan ini gue punya ini. Mungkin udah 4-5 bulan kali gue punya, tapi gue belum pernah review. Kemudian negatifnya lagi, ya namanya jam tangan murah, lu jangan harap punya jam digital watch Skime harga 60.000 atau 70.000 bisa sama dengan jam tangan seharga 400.000 gitu ya, atau 300 ribuan. Nggak mungkin sama, apalagi kalau Casio itu selalu punya standar apa ya, kualitas yang diandalkan guys. Diandalkan tuh dalam arti water resist ya, tahan air. Terus ini juga 10 tahun ya, mungkin 10 tahun ininya apa namanya, baterainya, baterainya 10 tahun, 10 years battery ya, 10 years battery. Nah ini kemudian Casio juga ininya juga lebih awet daripada Q&Q, daripada jam tangan Cina lain, merek-merek China yang lain gitu. Ini tuh termasuk awet guys. Ya mungkin nggak seawet G-Shock, tapi mungkin dalam waktu 3 tahun 4 tahun ini akan patah dan harus ganti tuh. Nah lu jangan bandingin sama ini ya, ini fitur-fiturnya banyak, modenya banyak lah. Ini lu beli harga 60.000 rupiah, berapa dolar ya itu. Nah cuman beberapa dolar doang harganya, ya nggak mungkin lu dapet yang setara sama Casio. Jangan pernah berharap Skime akan setara dengan Casio, no. Tapi ini termasuk salah satu yang paling legible menurut gua ya. Termasuk jam tangan ini termasuk clear, tampilannya sangat-sangat jelas guys. Lihat angka-angkanya termasuk jelas ya. Walaupun tetep lah kualitas Skime ya. Nah nih kalau agak miring dikit udah nggak kelihatan guys nih, kayak gini tuh. Jadi kayak digitnya tuh keluar semua.
bayang-bayang digit belakangnya itu panel-panel item-itemnya itu keluar semua. Tuh, tuh, ya kan? Tapi kalau dari depan gini oke, guys. Cakep, cakep. Ini juga terjadi di jam skime gue yang itu, yang kuning tuh, yang kemarin yang gold itu, yang mirip sama F91 Casio itu. Itu juga gitu. Kalau dimiringin dikit akan kelihatan. Beda dengan Casio. Casio itu enggak, guys. Ini memang ya kualitas lah ya. Ini ya ada sih begitunya juga ada, tapi enggak yang ekstrim seperti ini tuh. Tuh, ini kan ini ekstrim, ini kan enggak nih. Tampilannya sangat clear, sangat jelas. Ya, intinya ini. Tapi yang gua salut sama apa Skime itu, dia menghadirkan kualitas yang cukup baik kalau gua bilang buat orang-orang rakyat jelantah seperti gua yang nggak mau ngeluarin duit gede buat membeli apa timekeeping atau apa time teller ya, apa penunjuk waktu gitu yang akurat. Skime itu memberikan semua kualitas-kualitas minimum yang cukup. Misalnya dia akurat, gue bisa bilang keakuratannya nggak kalah sama Casio, nggak jauh beda lah. Mungkin setahun cuman beda selisih 1-2 menit lah setahun, karena gue udah punya banyak Casio, punya G-Shock juga, kemudian punya Skime, punya Skymax tuh yang itu, yang kotak kemarin tuh. Gue jadi bisa tahu bahwa Skime ini sebagai timekeeping atau sebagai penunjuk waktu, time teller, ini cukup baik ya. Jadi menurut gua ini memberikan lu suatu justifikasi lu beli ini nggak rugi gitu loh. Karena ada juga, guys, lu beli beginian misalnya di Pasar Senen gitu ya, yang toko-toko jam itu yang mereknya nggak jelas tuh, itu melencengnya jauh banget, guys. Setahun tuh bisa melenceng, bisa sampai 5-10 menit. Ada, gue pernah beli kayak gitu, jam tangan kayak gitu tuh setahun tuh bisa meleset hampir 10 menit. Jam digital ada gue, tapi nggak akan gue review sih. Itu harganya juga segitu, di bawah 100.000 lah waktu itu. Tapi tapi Skime ini nggak seperti itu, dan gue bilang sangat-sangat akurat. Akurasinya nggak jauh beda sama Casio, cuman selisih mungkin 1-2 menit lebih bagus Casio sedikit. Kemudian water resistnya, dia ini dengan harga segini lu dapet udah 50 meter, which is udah cukup kalau buat cuman berenang aja sih. Menurut gua sih udah oke, gak masalah ya, walaupun tidak disarankan sebenarnya. Kalau berenang tuh kalau mau aman 100 meter ke atas, 10 ATM, 20 ATM, paling aman 20 ATM. Itu bener-bener buat berenang. Kayak G-Shock tuh dia punya standar, semua line up G-Shock pasti 200 meter, tahan tekanan 200 meter atau 20 ATM ya, 20 atmosfer atau 20 bar. Nah, sedangkan ini 50 meter atau 5 ATM atau 5 bar cukup lah ini. Tahan tekan cukup. Kalau cuman berenang dicetek-cetek gitu doang, cuman semeter 2 meter kan berenang di kolam renang, cukup lah gue bilang, nggak masalah. Dan gue lihat kenapa gue mau beli ini, kenapa gue kok mau beli yang ini, karena pelatih renang anak gue, lu tahu kan pelatih renang ya, tiap hari kerjaannya di kolam renang terus ya, ganti-ganti murid ya, mungkin Senin SD mana atau dari sekolah mana, ntar Selasa dia ngajar, tiap sore tuh dia tuh di kolam renang. Dia bukan pakai jam tangan G-Shock, dia nggak pakai Rolex Submariner, dia nggak pakai Seiko Tuna, dia nggak pakai Seiko Diver ya, apa namanya, jam tangan diver atau Rolex Submariner ya, atau ya pokoknya, atau G-Shock Frogman gitu kan, yang spesialis yang sudah certified gitu untuk diving. Untuk enggak, dia pakai Skime, guys. Gue ngelihat sendiri strapnya kayak begini, ini bukan Sunto, bukan apa, itu bener-bener Skime. Gue taunya dari mana?
Ya ini casingnya sama persis sama ini ini kayak gini. Oh, ini Skime nih kayaknya nih, bener. Gue yakin itu Skime sih. Makanya gue langsung beli yang Skime yang kotak itu, yang kemarin yang kayak mirip F91 itu, dan gue pakai renang aman. Gue pakai terus berenang sampai sekarang. Gue nggak, kalau nganterin anak gue renang dan gue pengen ikut nyemplung juga, akhirnya ya udah, gue jarang pakai G-Shock, gue pakai itu aja, enak udah. Jadi kalau ada apa-apa tuh rusak atau apa, kan gue nggak nothing tulus lah. Kalau itu rusak kan harganya cuman di atas 100, jadi nggak nyesek gitu. Tapi itu pun ternyata nggak rusak-rusak guys. Makanya gue yakin dengan spesifikasi 5 ATM Skime, gue yakin sih ini juga aman. Dan ini gue belum pernah pakai berenang. Sorry, gue nggak mau nggak mau melebih-lebihkan sesuatu. Gue emang belum pakai ini untuk berenang, tapi ini udah sering hujan-hujanan. Lu tahu kan, jam hari-hari gini hujan terus tiap hari ya. Sehari-hari hujan terus, hampir setiap hari hujan, dan pulang kerja gua hujan, kadang berangkat kerja gua hujan, kadang-kadang gue jemput anak, antar anak sekolah itu kehujanan. Ini bisa survive, dan it's great gitu loh, dengan harga yang cuma 60.000, 70.000 lu dapet ini, itu udah bagus banget. Cuman untuk kualitas stainlessnya gue nggak tahu ya ini ya, baut-bautnya atau back case-nya ini kualitasnya apakah anti karatnya sampai mana, apakah 304 apa 201 atau sampai di bawah-bawahnya, gue nggak tahu kualitasnya. Tapi yang jelas ini survive sih. Sering hujan-hujanan banget, sering banget. Bahkan ketika gue pakai aja udah hujan-hujanan gitu. Kadang anter bini ke pasar gitu, pas udah nyampe hujan, akhirnya pulang kan agak kehujanan ya. Kadang-kadang ya nunggu lama gitu, daripada nunggu lama nekat aja pulang kehujanan. Jadi hujan yang sangat deres itu tuh aman guys. Nah ini besok juga gue mau pakai juga buat berenang aja lah. Besok kalau nganter-nganter anak berenang, kayaknya gue mau coba deh apakah bener dia sama tahannya dengan yang eh, kotak itu, yang Skime kotak itu kemarin, atau ini nggak terlalu tahan gitu. Oke, terus apa lagi ya? eh itu aja kayaknya. Eh, yang model modul bezel case sama strapnya kayak begini, nggak cuman ini aja kan, gue bilang tadi banyak banget ya, ada yang model astronot ya. Gue sebenarnya tadinya pengen beli yang itu guys, yang model astronot ya, yang tampilannya ada astronotnya, tapi kok dipikir-pikir kayak terlalu childish, terlalu kekanak-kanakan, terlalu kayak anak kecil gitu. Kemudian kalau yang model-model Sunto itu gua nggak demen banget, udah boring banget bentuknya kayak tampilannya tuh boring banget, membosankan. Nah pas gua ngelihat ini, gua langsung gercep, gua langsung beli karena ngelihat ini unik banget ya, unik banget, jadi kayak cembung gitu guys. Kesannya kayak cembung gitu, ini kayak bola gitu kan. Karena digitnya dia dia bikin efek 3D ini, cembung kayak bola. Gimana guys, cakep nggak, keren nggak? Kalau menurut gue ini keren banget. Dan oh ya, satu lagi satu lagi keunggulannya guys, gue belum sebutin. Ini nggak ada mereknya Skime, nggak ada mereknya, nggak ada tampilannya, asik banget. karena karena merek Skime itu agak sedikit memalukan sih, ngelihat ada tulisan Skime di sini tuh memalukan banget. Udah kelihatan itu merek murah, kayaknya cukup terkenal juga sih Skime ya sekarang, banyak orang yang pakai. Cuman kalau mereknya kan jelek ya, Skime gitu loh. Kayak lu kalau lihat orang lu pakai QNQ itu pasti asosiasi lu, ini pasti harganya cepek nih, paling banter. Walaupun ini kelihatan murah, tapi kalau bukan nggak ada mereknya, jadi agak lebih minimalis aja guys, lebih clean aja, nggak ada, ya kan? Dan kita jadi nggak malu pakai ini karena nggak ada mereknya. Itu sih oke. Menurut gue ini oke. Apakah ini worth it? Worth it banget guys. Kalau lu suka, sikat aja, cari aja.
saran gue sih tetap yang positif display. Kayaknya negatif displaynya kayaknya kurang kurang jelas ya, maksudnya angkanya menurut gue sih bagusan yang positif display ini lebih jelas, karena kalau negatif display lu bisa bayangin ini aja kecil segini ya, kecil banget, lu akan lebih kesulitan baca jam sama menitnya. Oke, itu aja kayaknya dari gua. Kalau lu suka silakan beli, silakan hunting. uh, Gua suka jam tangan ini karena ini akan apa ya, menarik perhatian ya. Pasti orang akan ngelirik, ketika ngelirik terus akan agak ngeliat gitu, ini jam apa sih kok bisa begitu, bisa angkanya bisa ganti-ganti begini, kan lucu banget menurut gua. Dan gua suka jam yang unik dan menarik perhatian orang. Tapi gua nggak suka jam tangan yang flashy banget, yang kelihatan mewah, kelihatan apa, enggak. Gua suka yang unik aja dan orang bisa notice gitu loh gua pakai jam. Jangan sampai kita pakai jam tapi orang nggak notice, kayak kayak seolah-olah kita nggak pakai jam gitu. Itu nggak asik banget sih menurut gua. Jadi useless gitu loh. Nah, menurut gue ini oke, menarik perhatian karena dengan dial uniknya yang seperti ini. Oke, gitu aja dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.